Dilansir dari jpnn.com pada hari ini, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, guru honorer ramai buka akun SSCASN. Bu Heti keluarkan instruksi tegas. Ketum Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia, Heti Kustrianingsih mengeluarkan instruksi penting terkait isu dibukanya seleksi P3K tahap 3. Pasalnya, ada banyak guru honorer yang terprovokasi dengan informasi tersebut. Ibu Heti meminta agar seluruh honorer negeri yang tergabung dalam PGHN LPSI agar tidak terkecoh dengan informasi tersebut. Beliau menyampaikan jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak benar, apalagi kami dalam beberapa kali demo sudah mendapatkan penjelasan detail tentang arah kebijakan Kemendikbudristek terkait seleksi P3K guru ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Heti kepada jpnn.com pada hari Senin tanggal 21 Februari. Beliau mengungkapkan walaupun rata-rata anggota PGHN LPSI tidak terkecoh dengan informasi bahwa seleksi P3K guru tahap 3 sudah dimulai, tetapi tidak sedikit pula yang membuka akun SSCASN. Tidak ingin anggota PGHN LPSI masuk dalam perangkap modus percaloan, Ibu Heti pun sering menyampaikan informasi lewat akunnya di media sosial. Seperti terpantau di kanal Heti Kustrianingsih di YouTube, Ibu Heti mengunggah penjelasan detail Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Praptono. Pada kesempatan itu, Bapak Praptono menjelaskan bakal ada kebijakan khusus bagi 193.000 guru honorer negeri yang lulus passing grade di P3K tahun 2021, tetapi tidak mempunyai formasi. Dari 193 guru honorer yang lulus PG tersebut sudah termasuk guru swasta. Kebijakan khusus ini akan dituangkan dalam Permenpan RB dan dilaksanakan pada P3K tahun 2022. Sudah jelas bahwa tidak mungkin tiba-tiba memilih formasi tahap 3 karena Kemendikbudristek janji akan ada regulasi baru, ujar Ibu Heti. Beliau meminta guru honorer negeri fokus mengawal janji Kemendikbudristek soal regulasi untuk mereka. Jangan mudah terpancing dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Yang ikut demo PGHN LPSI pasti tahu arah kebijakan pemerintah. Mustahil pemerintah membuka seleksi P3K guru tahap 3 tiba-tiba begitu. Lagi pula tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Pungkas Ibu Heti Kustrianingsih yang dikutip dari jpnn.com. Informasi lain juga dilansir dari gurubisa.com. BKN tetapkan 4 perbedaan utama P3K dengan PNS sebagai pegawai ASN. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki perbedaan dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Perbedaan antara P3K dan PNS sangat tipis, mulai dari perbedaan formasi hingga perbedaan tunjangan masa tua. Namun, ada informasi baru mengenai perbedaan P3K dan PNS dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait dengan tunjangan hari tua, sebagaimana dikutip dari berita soloraya.com dari kanal YouTube Salam Satu Data. Yang menjadi perbedaan adalah masalah pensiun. Namun, amanat di undang-undang maupun di PP ke depan akan diatur terkait jaminan hari tua, ujar pihak BKN. Untuk lebih jelas terkait dengan perbedaan tersebut dan beberapa perbedaan lainnya, silakan simak penjelasan berikut. Yang pertama ada perbedaan umum. Di poin A yaitu terdapat perbedaan posisi, yang mana menjelaskan PNS diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah, sedangkan pengangkatan P3K posisinya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Dalam posisi pengangkatan, PNS memiliki masa percobaan selama 1 tahun, sedangkan P3K langsung diangkat tanpa melalui masa percobaan. Mengenai gajinya, PNS sebelum diangkat hanya digaji sebesar 80%, sementara untuk P3K jika diangkat gajinya langsung dibayar 100%. Meskipun perbedaan umum banyak yang sudah diketahui, tetapi masalah formasi dan hak kepegawaian salah satunya gaji seringkali ditanyakan. Selanjutnya pada poin kedua yaitu perbedaan formasi. P3K dapat mengisi 3 klaster jabatan, yaitu jabatan fungsional. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Ada 147 jabatan fungsional yang dapat diisi dengan P3K.
Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi. Berdasarkan informasi dari BKN, P3K dapat langsung melamar ke jabatan pimpinan tinggi. BKN menyatakan bahwa ada peluang jabatan-jabatan yang bukan struktural untuk P3K dengan menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Poin ketiga mengenai perbedaan hak kepegawaian P3K. Tentang gaji untuk P3K termuat dan diamati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai manajemen P3K yang mempunyai hak-hak gaji. Selanjutnya, P3K memiliki hak yang sama dengan PNS. Hak lain seperti mendapatkan cuti, pengembangan kompetensi, bahkan mendapatkan penghargaan jika kinerjanya baik. Selanjutnya, P3K akan mendapatkan hak jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Perbedaan antara P3K dan PNS juga terdapat pada masalah pensiun. Namun, BKN mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk P3K mendapatkan jaminan hari tua. Yang menjadi perbedaan adalah masalah pensiun. Namun, amanat undang-undang maupun PP ke depan akan diatur terkait jaminan hari tua, begitu ucapnya. Selanjutnya, pada poin keempat, yaitu mengenai perbedaan proses kontrak P3K. Kontrak P3K telah termuat dalam ketentuan di PP nomor 49, P3K dikontrak sekurang-kurangnya 1 tahun. BKN mengatakan bahwa maksimal kontrak P3K tidak ada, tetapi pemerintah mengacu pada penyusunan kebutuhan PNS. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimal 5 tahun, begitu ucapnya. BKN menjelaskan untuk memperpanjang masa jabatan tidak perlu melakukan tes kembali. Seleksi hanya akan diulang jika yang bersangkutan ingin pindah ke jabatan lain atau unit kerja yang lain. Proses seleksi jika yang bersangkutan ingin pindah ke jabatan lain atau unit kerja sehingga mereka pindah jabatan harus melalui proses seleksi lagi. Begitu jelasnya. Selain itu, terdapat aturan baru dalam seleksi P3K tahap 3 ini, dan aturan baru ini sudah dinyatakan resmi. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.